Leonarda Cianciulli, yaitu seorang wanita berkebangsaan Italia yang lahir pada 14 April tahun 1894 di Montella, Provinsi Avellino. Dan wanita tersebut telah meninggal pada tanggal 15 Oktober tahun 1970. Dirinya merupakan salah satu pembunuh berantai yang dikenal sebagai pembuat sabun Correggio. Ia membunuh 3 wanita di Correggio, yaitu antara tahun 1939 dan 1940. Dan hal yang mengerikan ialah karena wanita tersebut mengubah tubuh korbannya menjadi sabun dan kue. Seperti apa kehidupannya? Mari simak video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Saat menjadi gadis kecil, Leonarda mencoba bunuh diri sebanyak 2 kali. Lalu pada tahun 1914, ia menikahi seorang pegawai kantor catatan sipil yang bernama Rafael Pansardi. Orang tuanya tidak menyetujui pernikahan mereka karena Leonarda Cianciulli akan dinikahkan dengan pria lain, dan dirinya mengaku bahwa pada kesempatan itu ibunya mengutuk mereka. Lalu pasangan ini pindah ke Lariano di Alta Irpinia. Namun rumah mereka hancur karena gempa bumi pada tahun 1930 dan mereka pindah kali ini ke Correggio, tempat Leonarda membuka toko kecil dan menjadi sangat populer. Di sana dirinya dikenal sebagai wanita yang baik, lembut sebagai ibu yang penyayang dan tetangga yang baik. Selama pernikahannya dirinya telah hamil 17 kali tetapi mengalami keguguran sebanyak 3 kali dan 10 lainnya meninggal saat masih muda. Akibatnya, ia sangat protektif terhadap keempat anaknya yang masih hidup. Ketakutannya dipicu oleh peringatan yang ia terima beberapa waktu sebelumnya, yaitu dari seorang peramal. Peramal tersebut mengatakan bahwa ia akan menikah dan memiliki anak, tetapi semua anak itu akan meninggal. Kabarnya, Leonarda juga mengunjungi seorang gypsy lain yang memiliki kemampuan membaca telapak tangan. Dan gypsy itu mengatakan kepadanya, di tangan kananmu akan melihat penjara dan di tangan kirimu akan melihat rumah sakit jiwa. Dapat diketahui kalau Leonarda Cianciulli adalah seorang wanita yang percaya pada tahayul. Pada tahun 1939, putra sulungnya yang bernama Giuseppe berencana akan bergabung dengan tentara Italia sebagai persiapan untuk Perang Dunia II. Giuseppe adalah anak kesayangannya dan Leonarda akan melindungi anaknya tersebut dengan segala cara dan sampai pada kesimpulan bahwa keselamatannya membutuhkan pengorbanan manusia. Lalu dirinya mulai mencari orang yang akan menjadi korbannya yang tidak lain merupakan 3 orang tetangganya sendiri. Wanita yang menjadi korban pertama Leonarda bernama Faustina Setti adalah seorang perawan tua yang datang kepadanya untuk meminta bantuan dalam mencari suami. Leonarda memberitahu dia tentang pasangan yang cocok yang berada di Pola. Tetapi Leonarda juga meyakinkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang berita itu. Selanjutnya Leonarda juga meyakinkan Setti untuk menulis surat kepada saudara dan teman-temannya untuk memberitahu mereka kalau Setti baik-baik saja. Surat-surat ini yang akan dikirim melalui pos saat dia tiba di Pola. Leonarda juga menerima tabungan Setti seumur hidup yaitu sebesar 30.000 lire sebagai pembayaran atas jasanya. Pada hari keberangkatannya, Setti datang mengunjungi Leonarda untuk terakhir kalinya dan Leonarda menawari segelas anggur yang telah dicampur obat bius. Lalu Leonarda langsung membunuhnya dengan kapak dan menyeret tubuhnya ke dalam lemari. Di sana dia memutilasi korban menjadi 9 bagian dan mengumpulkan darahnya ke dalam baskom. Saat itulah Leonarda mengolah tubuh korban menjadi sabun dan kue, serta menyajikan kue-kue tersebut kepada tetangganya yang berkunjung, dan Leonarda juga mengkonsumsinya bersama anaknya yaitu Giuseppe. Wanita yang menjadi korban keduanya bernama Francesca Soavi. Pada saat itu, Leonarda mengaku telah mencarikan pekerjaan di sebuah sekolah khusus anak perempuan yang berada di Piacenza. Seperti layaknya Setti, Soavi diyakinkan untuk menulis surat yang akan dikirimkan ke teman-temannya.
Kali ini dari Correggio yang merinci rencananya. Sama seperti Seti, Soavi datang mengunjungi Leonarda sebelum kepergiannya. Ia juga diberi anggur yang telah dicampur obat bius dan kemudian dibunuh dengan kapak. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal 5 September tahun 1904. Lakukan sama seperti Seti. Dapat diketahui juga bahwa Leonarda menerima pembayaran sebesar 3.000 lire dari Soavi yang menjadi korban keduanya. Wanita yang menjadi korban terakhirnya bernama Virginia Ciaccioppo, merupakan seorang mantan penyanyi sopran yang telah bernyanyi di La Scala. Seperti kedua korban sebelumnya, Leonarda mengaku kepada Virginia bahwa ia telah menemukan pekerjaan sebagai sekretaris untuk seorang impresario. Untuk seperti kedua wanita lainnya, dia diberitahu untuk tidak memberitahu siapapun kemana dia pergi. Virginia setuju akan hal tersebut, dan pada tanggal 30 September tahun 1940, dia datang kepada Leonarda untuk kunjungan terakhirnya. Pola pembunuhannya pun persis sama dengan dua pembunuhan pertama. Dapat diketahui Leonarda juga menerima 50.000 lire dan berbagai macam perhiasan dari Virginia sebagai korban terakhirnya. Pada saat itu, kakak ipar dari Virginia curiga dengan hilangnya adik iparnya tersebut secara tiba-tiba. Dan kakak iparnya terakhir kali melihatnya memasuki rumah Leonarda Cianciulli. Dan kakak ipar korban melaporkan ketakutannya kepada kepala polisi di Reggio Emilia yang membuka penyelidikan dan segera menangkap Leonarda. Leonarda pun segera mengakui perbuatannya tersebut dan memberikan keterangan terperinci tentang apa yang telah dilakukannya. Lalu pada tahun 1946 Leonarda diadili atas tuduhan pembunuhan di Reggio Emilia. Walaupun telah diadili, tetapi Leonarda tetap tidak menyesali perbuatannya. Leonarda dinyatakan bersalah atas kejahatannya dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan 3 tahun di rumah sakit jiwa. Lalu pada tanggal 15 Oktober tahun 1970, Leonarda meninggal karena apopleksi cerebral di rumah sakit jiwa wanita di Pozzuoli. Sejumlah artefak dari kasus tersebut termasuk panci tempat para korban dipajang di Museum Kriminologi di Roma. Itulah kisah Leonarda Cianciulli. Terima kasih sudah menonton videonya dan jangan lupa subscribe.